pas itu soal tema ini yang disilakan diseminarkan. Saya mau menyatakan kegembiraan saya apa yang dibuat oleh PKK ini. Menurut saya lift ini yang model begini itu amat sangat luar biasa untuk perkembangan universitas ke depan. Maka yang saya mohon untuk prodi PKK dan para mahasiswa, kamu yang sudah mau tamat juga wisuda itu lupa dulu bahwa wisuda nanti Oktober. Ikuti seluruh, catat dengan bagus. Itu emas yang ditinggalkan Unika, Universitas Katolik Tebuga. Apa yang dialami di sana? Yang kamu catat dalam waktu alami itu tentang itu kehidupan sosial dan membangun iman dan pendidikan. Tapi kalau prodi-prodi lain lagi bisa juga di lagi, misalnya pertanian, peternakan, itu lalu mereka hidup di dalam masyarakat. Ini kan luar biasa. Sehingga tamatan dari Unika nanti itu tidak sarjana lalu tidak tahu lihat apa. Atau sarjana itu dia semua ke muka di depan jauh-jauh tapi di depan tidak lihat. Tapi kamu sudah lihat. Itu saja yang saya katakan. Gitu. Sangat terima kasih untuk Bapak Pastor Paroki Santo Mikael Alupara ini yang langsung menerima menanggung kita. Ya. Semua yang kamu alami yang terjadi di lingkungan itu semua itu berkah. Mau kurang air, mau kurang pulsa, mau kurang listrik, mau kurang gula, mau kurang apa itu semua kurang itu bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan supaya bisa lebih berjalan. Itu yang saya katakan. Yang dari rumah-rumah yang dibicarakan adalah membangun kesadaran sosial. Ini bagian dari kontribusi tanggung jawab kehadiran kampus lembaga pendidikan tinggi untuk masyarakat, untuk gereja. Nah ini Bapak sehingga itu menjadi alasan kenapa kita menyelenggarakan seminar ini. Kemudian kenapa iman dan pendidikan, seperti yang sudah saya sampaikan, iman dan pendidikan itu adalah hal yang fundamental untuk kehidupan. Kita di Sumba sudah cukup lama kita mengolahkan pendidikan. Kita mengutamakan hal yang lain sehingga potensi sumber daya alam kita yang sangat bagus. Karena sumber daya manusianya tidak baik, sehingga kita masih masuk dalam kategori kabupaten dan daerah yang miskin. Dari segi IPM pembangunan manusia ada 3 indikator. Problematika paroki Iwejewa, kami Iwejewa, justru kesadaran sosial ini yang menjadi tema yang bisa memusingkan para pastor, tenaga pastoral, guru agama, para guru di sekolah, pembina umat. Karena itu saya gembira ada tema ini dirancang oleh Romo Mikael dan Pak Bersil bersama Pak Yanto. Jauh dari harapan saya kalau hari ini saya lihat tokoh umat yang hadir. Tapi terima kasih untuk yang hadir hari ini. Karena itu kepada kita semua mari kita menyadari bahwa tema ini sangat menentukan cara berpikir kita dan akhirnya kita bisa melihat gereja dalam perkembangan, gereja semesta dan gereja keuskupan kita. Saya mohon bapak-bapak dewan yang hadir bisa menjadi mediator, bisa menjadi penyambung lidah apa yang kita alami diskusi dan refleksi hari ini bersama Dewan Pastoral Paroki gembira dengan kehadiran dan mari kita membuka seminar ini, kita semua tepuk tangan untuk membuka. Sosial untuk mengembangkan iman dan pendidikan. Tentu 3 hari kemarin teman-teman, bukan saja 3 hari kemarin, kalau kita bicara iman sudah saja kecil kita mulai diajarkan datang ke gereja, kemudian mengalami pendidikan formal, informal di luar.
Lalu berkaitan dengan pendidikan demikian pula, baik di sekolah, di rumah, dalam perjumpaan kita di gereja, kita sudah banyak mengalami. Dan secara khusus saya mau sedikit melihat di 3 hari terakhir ini, teman-teman cukup mengalami secara dekat bagaimana tentang iman dan pendidikan, terutama bagaimana upaya-upaya untuk mengembangkannya. Saya mengamati dalam berbagai media sosial yang kamu pakai, teman-teman mahasiswa gunakan, banyak sekali dieksplor hal-hal yang cukup bagus. Dan harapan saya adalah apa yang sudah Februari 2015 sampai September 2019 bertugas di Yayasan Pendidikan Nusantara Sumba Timur dan Asrama Wanita Injil Redemptoris Paradigma. Sejak Oktober Bapak Ibu dan Paroki, mahasiswa-mahasiswi Prodi PKK yang terkasih, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pater. Saya pulau ini beberapa umur gereja Katolik di Pulau Sumba. Mahasiswa-mahasiswi tahu? Bagus, jujur kalau tidak tahu. Jangan sok tahu. Supaya kalau tidak tahu saya kasih tahu. Dan kalau sudah tahu supaya paham. Tahun ini gereja Keuskupan Letupulah itu kalau sejak iman Katolik masuk Pulau Sumba sampai sekarang itu berusia 134 tahun. Dengan pelayanan rohani lainnya, tapi juga membangun kehidupan umat dan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya bangun gereja baptis orang lalu cukup, selalu kemudian disertai dengan karya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tadi Romo menyinggung tentang kualitas sumber daya manusia tidak mungkin bisa dicapai tanpa pendidikan. Maka membaptis saja tidak cukup kalau tidak disertai oleh hadirnya pendidikan yang baik. Dan para misionaris gereja melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Itulah sebabnya baik misi Katolik maupun sendiri Protestan di pulau ini, di satu keuskupan ini, sejak awal dalam tanda kutip bisa kita bilang berlomba-lomba membangun gereja, juga membangun sekolah dan klinik kesehatan. Apa yang dia maksudkan dengan iman ganda? Pater Bernard mengatakan demikian. Lebih-lebih ketika ada peristiwa kematian, Pater Bernard misa di depan, tapi di belakang ratu merapu juga sebar beras. Di tempat yang sama, di keluarga yang sama yang sudah Katolik. Ini yang Pater Bernard sebut sebagai iman ganda, dan tentu saja ini mempengaruhi kualitas beriman. Mestinya kalau orang sudah Katolik maka hidupnya itu memang Kristiani. Segala adat dan sebagainya yang bukan lagi adatnya orang Katolik ditinggalkan. Tetapi itu terjadi, dan Pater Bernard menyebut itu sebagai kegagalannya sebagai pastor parodi. Iman ganda, sudah dibaptis, formalnya begitu, tapi adat juga jalan terus. Budaya merapu diselenggarakan oleh orang yang sudah dibaptiskan tuh. Dan dibaptisnya bukan kemarin sore, sejak kecil. Ini bahaya iman ganda, disadari atau tidak disadari. Kekurangan tenaga keluarga dan katekis. Sebetulnya di Pulau Sumba bukan hanya keluarga itu, guru dalam segala bidang studi kurang. Itu alasan mengapa Unika dibangun sebagai STKIM pada awal, untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di pulau ini. Lalu beberapa tahun lalu dibangun Prodi PKK untuk menjawab kekurangan tenaga pendidik di agama Katolik. Maka lihat buka
sambutan kalian ini, saya membayangkan gereja Katolik ke depan di pulau ini optimis dan kuantitas yang akan menuju kepada Kristen kualitas. Iman Katolik semakin mengakar di dalam budaya semua. Dia menggembira, tapi juga jangan lupa ada yang menambah pertumbuhan iman tidak selalu belum sejalan dengan pengetahuan iman yang baik. Bagaimana orang bisa mewujudkan iman dengan baik kalau pengetahuan imannya kurang? Saya akan mencoba melihat apa yang menjadi topik pembahasan kita terkait dengan kesadaran sosial dalam mengembangkan iman dan pendidikan. Tadi Pak Fikian sudah menyinggung bahwa kita harus peduli terhadap pendidikan iman, karena itu berpengaruh terhadap perilaku atau cara hidup sebagai orang beriman. Saya akan melihat bagaimana kita membangun kesadaran sosial dalam mengembangkan pendidikan. Ya. Saya tidak akan menjelaskan konsep teori mengenai apa itu kesadaran sosial, tapi saya coba melihat suatu pengalaman kita saja, fenomena yang kita alami sehari-hari ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu yang sukses dalam bidang tertentu, adalah karena orang itu entah kemampuannya, keterampilannya, jabatannya, posisinya, pekerjaannya berguna bagi kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya kira orang B5 ketika Pater Agus diangkat menjadi Vikjen, pasti mereka bangga. Mungkin diam-diam mereka pukul gong juga. Bangga bahwa kita punya anak, kita punya orang menjadi wakil uskup. Ya, ini kebanggaan yang sangat normal. Karena kita itu adalah makhluk sosial. Nah, ketika orang mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam bidang tertentu, dan kita bangga, senang, bersyukur, bahagia karena mereka, ada satu pertanyaan berikutnya, tahukah kita soal perjuangan orang-orang itu selama masa pendidikannya? Tahu bahwa dia dijual kemiri, dia diusir oleh gurunya waktu ujian, dan mungkin tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tanya juga. Tahukah kita soal kesulitan, kesusahan atau penderitaannya? Sebaliknya, apabila anggota keluarga gagal, terpuruk, menderita, anggota keluarga turut merasa sedih, berduka cita, kehilangan semangat dan sebagainya. Nah, dalam konteks pendidikan, anggota keluarga senang, bangga, bahagia jika anggota keluarga sukses dalam bidang pendidikan dan sukses karena pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kesuksesan itu harus ditentukan oleh guru-guru di sekolah? Apakah kita pasrah saja anak-anak kita, adik-adik kita pada guru? Bukankah kita punya pengetahuan? Bukankah kita punya keterampilan untuk membuat anak-anak kita, adik-adik kita cerdas, terampil, dan berkarakter? Punya. Ini contoh. Fakta begini, orang tua tuh sering mengeluh, mungkin protes, cemas, kalau anaknya belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa berhitung. Yang dipersalahkan adalah guru. Guru buat apa saja ini? Anak suruh kelas 3 tidak bisa baca, tidak bisa tulis, huruf jelek, tidak bisa hitung. Percuma dia jadi guru. Seolah-olah hanya guru yang bertanggung jawab untuk mengajar dan melatih anak untuk baca, tulis, dan berhitung. Ya, membangun kesadaran sosial dalam mengembangkan pendidikan itu harus mulai dari keluarga.
Silakan kamu semua nih yang mahasiswa-mahasiswi, kalau ada kamu adik-adik yang belum bisa baca tulis itu pulang ibu tuh jangan lagu kamu bodoh ya, jangan ikut saya omong kamu bodoh ngalir, tapi saya kan tidak punya anak ya. Kamu punya adik itu pulang libur, ajar dia tulis, ajar dia baca, ajar dia berhitung. Karena kalau dia pintar, dia cerdas, engkau sebagai kakak bangga dan menikmati hasil kesuksesan.